Masih ingatkah dengan seruan dua anak lebih baik yang jadi moto program keluarga berencana sejak akhir tahun 70-an? Moto ini sangat membekas di benak masyarakat meski seruannya itu sendiri sempat meredup setelah era reformasi. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Program keluarga berencana tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya ibu, anak dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung. Manfaatnya adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko aborsi, menurunkan angka kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi, membantu mencegah HIV/AIDS, dan menjaga kesehatan mental keluarga. Kontrasepsi yang sering kita temui, cara kerjanya cukup sederhana, yaitu menghalangi masuknya sel sperma ke dalam rahim. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa tipe kontrasepsi dapat mencegah kehamilan, meskipun sperma memasuki rahim? Beberapa bahkan dapat mencegah kehamilan meskipun sel telur berhasil dibuahi. Metode kontrasepsi yang akan kita bahas kali ini adalah metode hormonal jangka pendek dan jangka panjang. Secara garis besar, kedua metode tersebut memiliki cara kerja yang sama, yaitu menggunakan hormon untuk mencegah atau mengontrol terjadinya ovulasi sehingga mencegah kehamilan. Perbedaan besar antara kedua metode ini terletak pada jangka waktu efektivitasnya. Kita mulai dengan metode hormonal jangka pendek. Tipe kontrasepsi ini paling dikenal di Indonesia sebagai pil KB. Namun, juga tersedia dalam bentuk yang lain, seperti dalam bentuk patch dan cincin vagina. Semua tipe kontrasepsi ini memasukkan hormon progestin atau gabungan hormon estrogen dan progestin ke dalam tubuh. Hormon tersebut kemudian menebalkan lendir di serviks yang akan mempersulit sperma untuk mencapai sel telur. Berbeda dengan tipe kontrasepsi yang dijelaskan sebelumnya, kontrasepsi jangka panjang dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama, dari 3 hingga 10 tahun. Di Indonesia, kontrasepsi jangka panjang yang paling populer adalah IUD atau intrauterine device, lebih dikenal dengan nama spiral KB. Ada dua tipe IUD, yaitu IUD yang mengandung hormon dan IUD yang berlapis tembaga. IUD hormonal dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun, tergantung pada mereknya. Sementara IUD tembaga dapat didiamkan dalam tubuh hingga 10 tahun. Mengenal berbagai macam tipe kontrasepsi sangat penting. Yang tidak kalah penting juga adalah menyadari bahwa hubungan seksual yang aman dan bertanggung jawab merupakan kerjasama antara semua pihak, bukan sesuatu yang dilimpahkan pada satu pihak saja. Nama saya Novianti, berasal dari Pekanbaru. Umur saya 31 tahun. Saya adalah salah satu yang menggunakan KB, dan bertujuan saya untuk memasang KB ini adalah supaya saya menjaga supaya mengurangi kerapatan untuk mendapati keturunan. Selama saya menggunakan KB ini, yang saya rasakan adalah merasakan mual, dan haid saya pun datangnya secara tidak beraturan. Nah, itulah yang saya rasakan selama saya memakai KB andalan. Nama saya Ibu Teta, umur 39 tahun, alamat Jalan Lancang Kuning, Sebanga Duri, Riau. Saya nggak pernah ber-KB. Saya tidak ingin ber-KB karena saya takut gemuk yang pertama, dan nggak cocok di badan. Dan saya ingin punya anak lagi dari suami saya, itulah saya nggak ingin ber-KB. Melalui program keluarga berencana, kita dan pasangan
bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk memiliki momongan. Dengan begitu, kita bisa mempersiapkan kehamilan secara fisik, finansial, dan mental dengan lebih baik. Program keluarga berencana juga bahkan dapat membantu untuk merencanakan masa depan si kecil dengan lebih matang. Persiapan yang matang ini tentu akan mempengaruhi kondisi psikologis kita sekeluarga. Program keluarga berencana bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita dan pasangan untuk mengembangkan potensi diri demi mencapai kesejahteraan pribadi sebelum merasa mantap untuk membangun keluarga bahagia. Entah itu meniti karir, melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, atau mengasah kemampuan yang kita miliki.